Ini nampaknya mau bertanya bagaimana kudeta tidak berdarah. Jadi libatkan Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, para kiai, alim ulama duduk bersama, buat pengajiannya bagaimana tata kelola manajemen takmir masjid yang baik. Bagaimana cara memilih imam yang sesuai bacaannya, tahsin, tajwid, idgham, ikhfa, qalqalahnya. Nanti di situ kena pasal. Di situ nanti baru kelihatan. Akhirnya masyarakat semuanya diajak musyawarah dan mereka mengatakan kita mesti mengadakan reschedule, restrukturalisasi, membuat musyawarah. Jadi jangan anak-anak muda tiba-tiba buat pengurus tandingan. Jangan. Karena bagaimanapun juga mereka punya jasa, mereka punya. Nanti mereka tetap dipakai sebagai apa? Dewan pakar. Nah, itu mereka sudah senang sekali. Padahal dewan pakar dengan dewan pakir itu beda-beda tipis saja. Tapi mereka sudah dibuat. Nanti Bapak jadi penasehat, Pak. Orang-orang besar itu dia ingin dibesarkan, jangan dikecilkan, jangan dikudeta, lalu kemudian ditinggalkan. Nanti mereka merajuk, habis itu stroke, meninggal. Mereka tetap diberdayakan. Mereka diangkat sebagai penasehat. Dalam struktur dituliskan. Nah, jadi anak-anak muda juga mesti menjaga perasaan orang tua. Begitu salah satu caranya. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan segala perkaranya dengan musyawarah, mufakat. Sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Pancasila, sila yang keempat, bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang diutamakan dalam waktu yang sama antara sholat sunat atau mengikuti majelis taklim? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk orang. Apakah Nabi diam? Kata Nabi, qum, fasalli rak'ataini, tegak, sholat 2 rakaat. Jadi mana tahu datang ke Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kebetulan tadi di musola dekat rumah sudah sholat Isya. Datang ke masjid ada pengajian. Apakah langsung ikut pengajian atau sholat sunat? Sholat sunat dulu, tapi ayatnya pendek. Jangan udah terlambat sholat sunat, rakaat pertama Yasin. Begitu salam, Ustadz pulang. Datang, iftitahnya pendek saja, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, al-fatihah, lalu kemudian inna a'taina wal asri, salam, tetap dua-duanya dapat, pengajiannya dapat, lalu kemudian sholat sunatnya juga dapat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengambil barang majikan yang sangat pelit, bakhil, beda agama? Ini nampaknya bukan pertanyaan tapi mencari dalil menghalalkan. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marghunatun inda Yahudiyin, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi, bithalathina sa'an min tamrin, karena Nabi meminjam 30 sa', 1 sa' itu 3 kilo, 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 ons setengah, 1 sa' berarti 3 kilo, kali 30, 3 kali 30, 90 kilogram gandum. Apakah karena dia tidak muslim, lalu kata sahabat, ambil, tidak usah bayar? Tetap dibayar. Jadi hutang piutang walaupun beda agama, tetap bayar. Kalau terkait dengan masalah hutang piutang, walaupun berbeda agama, tetap bayar. Ini masalah hukum muamalah beda agama. Adapun orang yang pelit, yang bakhil tadi, mengambil barang majikan yang sangat pelit. Pelitnya majikan tidak
melegalisasi perbuatan kita mengambil barangnya. Saya pernah diundang sosialisasi PLN, judulnya haram mencuri listrik. Sosialisasi fatwa MUI. Jadi masyarakat kita ini berpikir begini, karena dia tidak puas dengan negara, maka boleh mencuri listrik dan mencuri air PDAM. Ini logika setan. Ketidakdermawanan, kebakhilan majikan tidak serta-merta membenarkan kita untuk mencuri barangnya. Jadi kita sudah melakukan dua hal. Orangnya tidak kita robah, malah kita berubah menjadi orang jahat. Jadi mestinya orang yang bakhil itu berubah menjadi baik dan kita tidak menjadi pencuri. Nah, ini tentang masalah, sebenarnya tadi ada dua pertanyaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Namun bagaimana jika menuntut ilmu tidak didukung oleh orang tua? Ini namanya orang tua yang dulu tidak punya ilmu, dia ingin anaknya lebih goblok dari dia. Aku tidak pandai ngaji, aku tidak pandai baca Quran, aku tidak belajar di pesantren, anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang-orang seperti ini mesti kita bina. Kalau tidak bisa, baru kita binasakan. Apakah menuntut ilmu itu masih menjadi kewajiban? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tidak ada ilmu di sana, fala tuti'huma, tidak boleh melawan orang tua. Tapi tidak boleh patuh kepada orang tua kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kufur, yang fasik, yang jahil tidak boleh dipatuhi. Tapi ayat itu masih koma, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi sosial dengan baik. Jadi orang tua yang kejam jangan ikut pengajian. Apalagi kalau ustadznya Abdul Somad. Jangan dilawan. Karena kalau dilawan nanti tetap menjadi anak durhaka. Tapi diam-diam beri dia pengertian. Orang tua itu tetap ada orang yang dia tokohkan. Ada atasannya kalau dia masih aktif kerja. Ada orang yang dia hormati. Ada tokoh masyarakat yang dia segani. Ada ustadz yang dia idolakan. Jadi sampaikan pesan-pesan itu, pesannya punya anak, tapi melalui lisan orang lain. Mudah-mudahan orang tuanya berubah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang tua. Ya Allah, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar, mudah-mudahan setelah pengajian ini terbuka pintu hatinya. Diizinkannya anaknya belajar. Dan anak-anak mesti memberikan pengertian pada orang tua. Anak-anak tidak pernah dewasa di depan orang tua. Jangan mentang-mentang udah pengajian, ikut Muslim United, lalu pulang dari sini, orang tuanya dipanggil. Ayah, ibu, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak bisa begitu. Orang tua itu diberikan contoh suri tauladan. Sampai akhirnya mereka berpikir, dulu anakku ini sebelum ngaji kasar, setelah ngaji lembut. Dulu anakku sebelum ngaji nggak pernah bawa makanan, setelah ngaji akhirnya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Seringkali ucapan kita malah terbantahkan karena perbuatan. Ada orang diuji dengan penyakitnya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan hartanya. Kebetulan engkau diuji dengan orang tuamu. Ini pun adalah bagian dari ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara cepat untuk membersihkan hati dari penyakit hati seperti sombong, riya dan lain-lain? Kita bahas satu aja dulu, banyak betul nih penyakit. Dari penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong diobati dengan mengetahui bahayanya. Bapak jangan minum gula. Dia tetap minum gula. Pagi minum teh 2 sendok, siang minum kopi 2 sendok, malam minum susu 2 sendok. Kenapa dia tidak berhenti minum gula?
Karena dia tidak tahu bahaya gula. Tapi kalau dia tahu bahaya gula, nanti kalau minum gula, nanti gulanya naik, menjadi diabetes, nanti kakinya diamputasi, nanti darahnya tidak sampai ke ujung tangan, nanti jari jemarinya kesemutan. Kalau sudah tahu bahayanya, dia takut. Dikasih air putih, waktu dikasih minum teh, haram. Apa bahaya sombong? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustadz kalau sombong tidak masuk surga. Pemimpin kalau sombong tidak masuk surga, walaupun sebesar biji sawi. Makanya saya tidak boleh terlalu lama duduk di atas, jamaah di bawah. Nanti lama-lama saya bisa jadi Fir'aun. Angkuh, sombong, sendal dibawakan, sorban disiapkan, kendaraan disiapkan, tangan dicium. Sekali-sekali mesti masuk ke hutan untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan. Maka kalau jamaah melihat video saya masuk hutan, saya sampai ke hutan, saya ucapkan salam ke orang di hutan, satu pun gak ada yang peduli. Mereka gak kenal dengan saya. Menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Diam-diam masuk ke masjid, di kampung yang sepi, yang sunyi, bawa deterjen, bawa brush, bersihkan WC di masjid. Sinilah tempatmu Abdul Somad. Mungkin tanganmu yang selama ini dicium orang, dimuliakan orang, cium bolak-balik, auto reverse. Nah, ini tempatnya. Mengikis keangkuhan kesombongan. Tapi kita di dalam itu sendirian. Jangan kameranya dihidupkan. Ini banyak juga orang. Hai guys. Bagaimana menghilangkan sombong kita? Hari ini kita tidak punya privasi lagi. Semuanya menjadi konten. Makannya konten, tidurnya konten, sholatnya konten. Ceramah saya ini sudah tak ada pahalanya lagi. Sudah dihabiskan oleh 3 kelompok. Viewer, follower, subscriber. Mesti ada waktu khusus berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Sering-sering ke panti jompo untuk melihat gambar kita 30 tahun yang akan datang. Hari ini Abdul Somad 44 tahun, walaupun kelihatannya seperti 24 tahun. Mesti jalan-jalan ke panti. Nanti umur kau 74, kau akan menggigil Abdul Somad. Hilangkan keangkuhan dan kesombonganmu. Mesti mendengar berita orang sakit, tabrakan, lumpuh, meninggal. Betapa kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup beramal soleh. Sering-sering ke rumah sakit. Saya dalam 1 bulan mesti melihat jenazah masuk ke liang lahat. Karena saya tidak ada lagi yang menasihati saya. Tak ada orang menceramahi saya. Datang saya ke masjid, mau dengar khutbah, dilihat sama pengurus. Karena ada Ustaz Abdul Somad, maka khotib berubah hari ini. Maka saya mesti datang ke liang lahat untuk melihat bagaimana jenazah di dalam. Hai Abdul Somad, jamaah ramai. Tapi nanti kalau sampai masanya mati, kau akan masuk sendirian menasihati diri kita. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang dianggungkan? Kalau dilihat gambar, oh, dilihat video, dilihat iklan, kita merasa diri kita besar, hebat, kau paling tinggi, kau paling berkuasa, kau paling berjaya, kau paling populer, kau paling hebat. Setan selalu membisikkan itu. Ingat, iblis keluar dari sorga bukan karena syirik. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Karena semua setan anak buahnya. Iblis keluar dari sorga karena sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada diri dia. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih baik, maka sesungguhnya dia titisan iblis. Na'udzubillah. Bagaimana dengan non-muslim yang masuk masjid? Apa hukumnya? Menurut 4 mazhab maupun menurut sejarah. Buka tafsir Ibnu Katsir
Nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir. Dalam muqaddimah surat Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah dengan Imran menikah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Ali Imran, kronologis sebab turunnya surat Ali Imran, datang orang Kristen Najran dari kota Najran, perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia. Mereka ingin bertanya tentang status Nabi Isa. Apakah Isa itu anak Tuhan? Apakah Isa itu Tuhan? Maka turunlah surat Ali Imran. Ada dua surat khusus tentang Isa. Yang pertama surat Ali Imran, yang satu lagi surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu dua surat yang keluar. Pertama surat Ali Abdullah, yang kedua surat Fatimah, surat Khadijah, surat Aminah. Inti menunjukkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang Kristen Ortodok Timur Najran datang ke Madinah, mereka masuk ke Masjid Nabawi. Itulah dalil non muslim boleh masuk ke masjid. Makanya ketika datang dulu Obama datang ke Masjid Istiqlal, disambut oleh imam besar Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Tapi tetap dibuat ada etika masuk masjid, supaya jangan nanti turis-turis masuk ke Masjid Islamic Center pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak saya. Coba pergi ke Malaysia di komplek perkantoran, maka di situ ada masjid dan dibuat khusus pagar, dibuatkan pagarnya dari pintu depan letter U. Turis-turis non muslim hanya boleh di lingkungan itu saja dan dikasih pakai jubah yang penutup kepala. Jubahnya sekaligus tutup kepala sampai ke bawah. Jadi turis-turis sebelum masuk dikasih jubah itu, baru dia masuk ke dalam. Saya hampir juga dikasih jubah itu, disangka mereka saya turis. Nanti kalau ada turis mau melihat bagaimana cantiknya Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat, mereka mau berdecak kagum melihat bangunannya yang cantik, yang megah, maka dikasih letter U, mereka boleh masuk, dikasih pagar, dan di pintu dikasih baju khusus supaya jubah seperti jubah Maroko yang tertutup kepalanya, supaya tidak perlu lagi kita kasih jilbab sampai ke bawah, supaya dia menutup aurat. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Masya Allah, itu banyak lagi. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Amalannya berat, biar aku aja. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Jodoh itu rezeki apa tidak rezeki? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin Allah atau tidak dijamin? Lalu kenapa risau? Rezeki masuk dalam makan, minuman, masuk dalam nyawa, usia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Jadi jangan anak-anak muda nanti pas ditanya, kau kenapa belum nikah-nikah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha untuk ta'aruf, untuk kenalan. Yang belum punya jodoh, datangi Habib Ja'far. Beliau banyak punya stok, banyak jamaah. Beliau khusus jamaah anak muda, banyak anak-anak muda yang bisa. Kalau saya ada, tapi yang tua-tua aja.